Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning. Seperti biasa kita menggunakan kitab Fathul Mu'in. Nah, sekarang saya akan menjawab dulu kuis pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada kata syahadatain ini ya. Syahadatain ini sigot apa? Itulah kuisnya. Maka dalam hal ini saya akan tunjukkan langkahnya supaya bagi antum yang masih dasar akan lebih mudah. Mari saya tunjukkan. Nah, ini dia kata syahadatain tadi. Jadi pertama sekali seperti sudah saya sampaikan di salah satu materi les online tentang bagaimana cara membuat isim musanna dari isim mufrad ya. Jadi yang pertama ditambah alif dan nun, ini saat posisi rafa. Kemudian ditambah ya dan nun, dan ini digunakan pada saat posisi nasab dan jar. Dan kemudian kita ketahui pada kata syahadatain ini sebelumnya adalah huruf jar bi. Bis syahadatain. Berarti ini yang pakai ditambah ya dan nun. Nah, ini isim musanna ya. Mari saya tunjukkan dia. Dia berasal dari syahadatun ditambah ya dan nun. Nah, ini dia ditambah ya dan nun. Jadilah dia syahadataini. Kemudian mufradnya, ya mufradnya syahadatun. Jadi inilah dia mufradnya tanpa alif lam. Nah, kata syahadatun ini, inilah yang kemudian kita masukkan ke kamus. Kamus juga sudah saya berikan ya, di les online juga sudah saya berikan. Mari saya tunjukkan. Ini dia kamusnya. Kita ketikkanlah shin, ha, alif, dal, dan ta marbutoh di kolomnya. Ini nampak di bawah sini ya. Ini di bawah sini. Kita ketikkan. Kemudian nanti ada pilihan. Ini kan ada berapa nih ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada yang ketiga inilah akan diberitahukan kata syahadatun adalah masdar. Ah, ini dia. Adalah masdar dari syahida. Nah, gitu. Jadi ketika ditanya sigot apa ini? Jawabannya masdar. Nah, tapi dia bukan isim mufradnya, tetapi isim mustannahnya. Itulah yang pada syahadatain. Bagi kawan-kawan yang mungkin kurang jelas dengan kecilnya layar ya, apalagi mungkin pakai layar HP, mungkin lebih kecil lagi, maka mari saya tunjukkan yang besarnya. Nah, ini dia. Jadi tadi ketik yang ini nama kamusnya. Kemudian hasilnya adalah ini, masdar sahida. Baik, inilah jawaban kuis pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya, yaitu praktek membaca kitab kuning, kitab Fathul Mu'in yang selanjutnya. Nah, di depan kita sudah ada kitab Fathul Mu'innya ya. Kita langsung mulai saja. Pertama huruf waw, langsung kita berisi. Wa di sini terjemahannya adalah dan. Waw ini adalah waw istinaf. Kemudian setelahnya ada fi'il mudhari. Lah kok tahu ini fi'il mudhari? Ya dari ciri-cirinya ini, yaitu huruf ya. Nah, kemudian apa kita baca ini? Maka mari saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini dari hatha yahutsu. Masdarnya hassan. Untuk hassa yahussu, maka terjemahannya adalah mendorong atau memotivasi. Namun kemudian kalau kita terjemahkan dengan hal itu agak janggal. Kenapa janggal? Karena ini adalah cerita tentang anaknya budak, lanjutan pada pertemuan sebelumnya ya. Maka anaknya budak itu tentu harus didorong atau dimotivasi, bukan mendorong atau memotivasi. Kalau begitu berarti kita baca dia dengan majhul. Langsung kita praktekkan ya. Ingat cara memajhulkan fi'il mudhari
domahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum akhir. Yuha. Kemudian baris akhirnya tetap yuhas, dan tetap kita domahkan dikarenakan tidak ada yang menasabkan dan menjazamkan. Jadi yuhatsu, terjemahannya didorong atau dimotivasi. Wa yuhatsu, dan didorong atau dimotivasi dia. Jadi ini naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke kinin yang di atas ya, atau kinnun kalau tanpa huruf jarnya. Jadi yang dimotivasi adalah si anak kecil itu tadi. Nah gitu. Kemudian selanjutnya di depannya alaihima. Nah, kenapa langsung dibaca alaihima, tidak dicari-cari tasrifnya? Dikarenakan ini keduanya mabni. Yang pertama ala adalah huruf jar mabni, kemudian hima adalah dhamir mabni juga. Jadi langsung kita baca, dan memang harus sudah bisa. Kalau belum bisa berarti belum ingat ya, dan berarti harus lebih sering lagi nonton video-video ini supaya lebih ingat. Kemudian alaihima ini jar majrur ya, terjemahannya kepada keduanya. Jadi si anak kecil tadi didorong kepada keduanya. Ini apa nih kepada keduanya ini? Kok kedua? Dua ini maksudnya adalah sholat dan puasa. Karena kan sebelumnya kita cerita hal itu ya, sholat dan puasa. Sehingga dua di sini yang dimaksud adalah untuk sholat dan puasa. Kemudian selanjutnya setelahnya lagi ada huruf mim dan nun. Sudah pernah juga saya sampaikan ini, kalau huruf mim dan nun ini ada tiga kemungkinan. Bisa huruf jar min, bisa isim, bisa man. Nanti kalau man berarti dia bisa isim syarat, bisa isim mausul, bisa juga isim istifham. Kemudian bisa juga fi'il madhi manna bina mudha'af ya. Jadi dengan dua huruf saja bisa kemungkinannya tiga, bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Bahkan untuk man isimnya sendiri bisa tadi isim mausul, isim istifham, isim syarat. Dalam hal ini kita akan langsung memutuskan ini dibaca dengan min. Lah kok bisa langsung min? Kenapa tidak man dan manna? Pertama dari bawah, kalau manna tidak mungkin, mengingat itu fi'il madhi yang artinya pun nggak tepat, nggak cocok dengan pembahasan. Karena manna itu terjemahannya mengkaruniai atau menganugerahi. Kemudian kalau man juga kurang tepat, karena kalau diartikan isim istifham nanti siapakah dan selanjutnya di depannya artinya nggak tepat. Kalau diartikan isim mausul juga yang itu nggak enak juga. Kemudian kalau kita artikan juga dengan isim syarat, maka malah nggak ada fi'il syaratnya nanti. Jadi yang paling tepat adalah dia dengan huruf jar min. Ya, terjemahannya dari ya. Kemudian selanjutnya ghairi, ini juga sudah termasuk bagian yang harus dihafal ya. Kenapa begitu? Ini juga masuk di dalam materi les online. Min ghairi, dia majrur ya. Terjemahannya adalah tanpa. Kemudian ghairi tadi tidak ditanwin dikarenakan dia mudhof. Kemudian di depannya ada do, ro, dan ba. Terjemahannya adalah pemukulan. Ini masdarnya ya. Jadi do, ro, dan ba ini bukan fi'il tetapi isim. Mari saya tunjukkan dulu. Dia dari doroba yadribu. Kemudian masdarnya dorban. Nah, masdarnya inilah yang kita ambil, min ghairi dorbin. Nah, seperti itu. Jadi terjemahannya tanpa pemukulan. Jadi anak kecil, anaknya budak, itu dia didorong untuk melakukan sholat dan puasa, tetapi tanpa pemukulan. Kemudian selanjutnya di depannya ada huruf lam, li ya. Terjemahannya adalah agar atau supaya. Dan ini bukan huruf jar ya. Ini adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Lah kok tahu bukan huruf jar? Ya karena di depannya bukan isim. Di depannya adalah fi'il mudhari'. Nanti di depannya ini
dibaca nasab gara-gara ada lamnya itu. Apa fi'il mudhari'nya ini? Mari saya tunjukkan. Dia ini dari alifa ya'lafu. Maka langsung kita berisi dengan ya la. Kemudian fa-nya ini tidak kita berisi dengan fu, tetapi kita berisi dengan fa. Ya lafa. Kenapa? Lagi-lagi karena ada lamnya ini. Lam ini sudah saya bahas pada 2 pertemuan sebelum ini, yaitu pada kata li yata'awwada. Nah, itu sama dia. Jadi ya lafu ini dibaca nasab menjadi ya lafa dikarenakan ada yang menasobkannya. Kemudian satu lagi masdarnya adalah alfan. Alifa ya lafu alfan. Terjemahannya adalah senang atau terbiasa. Siapa yang senang? Yang senang adalah fa'ilnya, yaitu domir mustatir, takdirnya huwa, kembalinya ke anak budak tadi, kinin tadi lagi. Jadi agar si anak budak tadi itu senang, selanjutnya di depannya apa yang disenanginya? Yang disenanginya adalah di depannya ini al-khaira, liya lafal khaira. Nah, ini menjadi maf'ul bihnya, maka dia dibaca nasab, ternasabnya di sini fathah karena isim mufrad. Terjemahannya adalah sangat baik. Dan kemudian ini al-khaira ini adalah kuis pada hari ini ya. Kuis, pertanyaannya ini sigot apa? Dan kemudian kuisnya ini tidak saya jawab seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi kita akan diskusikan di kolom komentar. Dikarenakan kalau saya jawab langsung itu diskusinya sedikit. Jadi supaya terjadi banyak diskusi, tidak akan saya jawab, tetapi kita diskusikan di kolom komentar. Selanjutnya di depannya ada ba'da. Ba'da ini adalah zorob atau maf'ul fih. Dibaca nasab ya. Terjemahannya adalah setelah. Kemudian setiap zorob itu mesti mudhof. Di depannya mudhofun ilaih. Mana mudhofun ilaihnya? Lah ini yang setelahnya ini. Ini makanya nanti di sini mesti dia majrur. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Mari saya tunjukkan dulu. Dia dari balagha yablughu. Masdarnya bulughan. Ah, inilah dia. Langsung kita berisi bulughi. Karena huruf gho-nya adalah ngikuti posisi di dalam i'rab. Sudah cerita nahwunya ya. Dan dia berhubung mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih adalah majrur, maka dia dibaca jar, tanda jarnya di sini kasrah karena isim mufrad. Kemudian dia tidak ditanwin. Kenapa? Karena mudhof lagi. Di depannya hi ini fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Terjemahannya adalah balik dia. Jadi selain orang Islam, anaknya orang kafir pun dia disunnahkan untuk didorong atau dimotivasi untuk melakukan sholat dan puasa, tapi tanpa pemukulan. Nah gitu. Kemudian kenapa dia didorong untuk melakukan sholat dan puasa? Agar dia terbiasa atau senang dengan sesuatu hal yang sangat baik. Ba'da bulughihi, setelah dewasanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di depannya ada huruf waw. Langsung kita berisi wa, terjemahannya dan juga masih sama. Kemudian ini ada huruf alif dengan hamzah di bawah. Ini memberitahu kita bahwasannya dia dibaca i. Memang meskipun ada nanti peraturan kapan dia dibaca i, kapan dia dibaca a. Tapi ini kita terima saja dulu bahwasannya dia dibaca i karena cetakannya ada tanda hamzahnya. Nah, gitu memudahkan ya. Kemudian di depannya lagi ada nun. Ini bisa kita baca dengan in, bisa pula kita baca dengan inna. Dalam hal ini kita lihat ke depannya lagi, setelahnya. Apa setelahnya? Kalau isim kita baca dengan inna. Kalau bukan isim kita baca dengan in. Nah, yang setelahnya itu aba adalah fi'il. A berarti ini kita baca dengan in. Kemudian in ini bisa jadi syarat jika maka ya, dan jika begini maka begitu. Bisa juga
menjadi ghoyah yang bermakna meskipun atau walaupun. Dan pada teks ini karena sudah habis teksnya ya dan tidak ada jawab syarat, maka ini kita putuskan menjadi in ghoyah yang terjemahannya walaupun. Kemudian setelahnya lagi langsung saya tunjukkan di sini dari aba ya'ba. Nanti masdarnya ibaan dan ibaatan. Maka ini dia adalah fi'il madinya. Fi'il madi mabni, langsung bisa kita barisi dengan aba. Apa terjemahannya? Terjemahannya menolak. Nah, gitu. Dan walaupun menolak, apa yang menolak? Kita lanjutkan lagi bacaannya. Di depannya ini saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini fi'il madinya qasa yaqisu. Kemudian masdarnya qiyasan dan qiyasan. Nah, inilah dia kita baca dengan abal qiyah. Ini cerita sorof. Dan kemudian sinnya kita baca berdasar posisinya di dalam i'rab. Apa posisinya? Posisinya ini dia adalah fa'il. Fa'il dari aba. Maka kita baca rofa, tanda rofanya dhamma karena isim mufrad. Terjemahannya adalah qiyas juga. Qiyas, terjemahannya qiyas juga, dikarenakan ini sudah bahasa yang sering ya di dalam kajian fikih dan usul fikih. Jadi tidak kita terjemahkan. Sama juga dengan balik tadi ya. Balik ini tidak kita terjemahkan, ya balik juga gitu ya. Kemudian pada alaihima tadi untuk sholat, sholat juga tidak kita terjemahkan, tetap sholat juga. Jadi menurut Imam Al-Azra'i adalah sunnah hukumnya mendorong anaknya budak yang dia kafir, mendorongnya untuk berpuasa dan sholat. Nah gitu, itu sunat hukumnya. Tetapi di sini walaupun qiyas menolak. Kemudian dzalika isim isyarah, terjemahannya adalah yang demikian. Dan dzalika ini fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari aba. Jadi qiyas menolak yang demikian. Yang demikian ini adalah pendapat Imam Al-Azra'i tersebut. Baik, selanjutnya sedikit lagi saya langsung tunjukkan tasrifnya. Ini dari naha yanha nahyan. Kemudian masuklah dia ke wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Jadilah dia intaha yantahi intihaan. Langsung kita berisi intaha. Salah coret. Ya udahlah ya, yang penting dibaca dengan intaha bukan intiha. Terjemahannya adalah selesai. Nah, kemudian ini menjadi kuis kedua. Jadi ada dua kuisnya. Satu al-khair, carilah sigot apa ini. Kemudian intiha, yang dicari adalah apa posisinya di dalam i'rab dan apa hubungannya dengan teks. Baik, sekian dulu pertemuan pada hari ini. Dan saya ingatkan kembali, kuisnya tidak saya jawab ya, tetapi kita diskusikan di kolom komentar. Oleh karena itu, diharapkan aktif menulis komentar, biar banyak diskusinya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.